Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu guru hebat yang ada di sini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah rencana tindak lanjut dari komunitas belajar yang sudah kita buat. Berdasarkan beberapa konsultasi dengan rekan saya guru olahraga, akhirnya kita mengambil sebuah judul yaitu penyuluhan dan aksi nyata pencegahan demam berdarah dengue. Dalam materi PJOK ilmu kesehatan ada tentang penyakit menular. Salah satunya adalah pencegahan demam berdarah. Latar belakang dari proyek ini, yang pertama adalah kita bisa sama-sama tahu bahwa demam berdarah adalah salah satu jenis penyakit yang penularannya sangat cepat. Dan sekarang kita harus sadar bahwa kita akan segera memasuki masa penghujan yang dimana nyamuk penyebab demam berdarah akan lebih banyak berkembang biak pada saat musim penghujan. Oleh karena itu, saya dan rekan saya sama guru PJOK kita mengambil langkah preventif. Salah satunya kita melakukan penyuluhan dan aksi nyata pencegahan penyakit demam berdarah. Next. Ya, tujuannya adalah yang pertama kita mewujudkan terciptanya lingkungan sekolah yang bersih, aman, dan nyaman. Yang kedua, meningkatkan kewaspadaan, kesadaran, dan peran aktif seluruh masyarakat sekolah dan sekitarnya dalam pencegahan penyakit demam berdarah dengue. Yang ketiga, memberikan pengalaman nyata kepada peserta didik dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, menumbuhkan budaya hidup sehat. Capaian langkah dan hasil dari tujuan. Yang pertama, untuk capaian dan tujuan seperti yang sudah dijelaskan tadi, terciptanya lingkungan bersih dan bebas penyakit, tumbuhnya sifat cinta lingkungan dan sadar kebersihan, berkembangnya kemampuan peserta didik dalam public speaking, lalu yang terakhir adalah aksi nyata dalam pengembangan menjadi pembiasaan diri. Di sini ada langkah kegiatan. Yang pertama adalah rapat perencanaan dengan komunitas belajar dan koordinator UKS yang kita lakukan pada saat ini. Lalu pembagian job desk dengan peserta didik. Nanti untuk pembagian job desk dengan peserta didik, saya dan rekan-rekan guru olahraga yang akan melakukannya. Lalu penyusunan dan pembuatan konten. Untuk penyusunan dan pembuatan konten sebagai produk dari project based learning ini, nanti saya dan guru olahraga akan berkoordinasi dengan wali kelas dalam proses pembuatan kontennya. Jadi nanti untuk pembuatan konten kita akan melibatkan peserta didik kelas 5 dan kelas 6. Yang langkah berikutnya adalah langkah penyampaian konten kesehatan. Nanti setelah kontennya dibuat, produknya jadi, produk dari project ini adalah poster. Poster itu bertujuan untuk penyuluhan nantinya. Jadi setelah posternya jadi, produknya jadi, produk ini akan digunakan untuk proses penyuluhan yang dilakukan oleh siswa kelas 5 dan kelas 6 kepada adik-adik kelasnya. Jadi untuk pembuatan konten dan latihan penyampaian konten kesehatan nanti saya dan teman-teman guru olahraga yang akan menghandle itu. Di sini ada peran-peran yang terlibat. Yang pertama adalah guru PJOK sebagai fasilitator kegiatan ini. Saya minta tolong kepada rekan-rekan saya yang ganteng dan tampan, Bapak Fauzi dan Bapak Gali, sebagai fasilitator dalam kegiatan tersebut. Lalu koordinator UKS sebagai pembina kegiatan, dan di sini ada wali kelas 5 dan kelas 6 sebagai pengawas kegiatan. Dan peserta didik kelas 5 dan kelas 6 sebagai pelaksana dari kegiatan tersebut. Timeline-nya adalah rapat perencanaan akan kita lakukan pada tanggal 8 Agustus. Lalu pembagian job desk di tanggal 9 Agustus.
Dan penyusunan dari latihan konten, jadi kontennya kita buat dulu dengan guru olahraga nanti, lalu kita akan membuat sebuah role model dalam penyampaian konten, ada di tanggal 12 sampai tanggal 15 Agustus. Pelaksanaannya ada di tanggal 16 Agustus. Next. Ya, ini struktur program dan mitra yang akan terlibat dalam proses pelaksanaan project based learning ini. Program ini merupakan kegiatan kokurikuler. Kokurikuler itu adalah salah satu jenis program yang masuk ke dalam proses pembelajaran. Makanya namanya kokurikuler. Di sini peserta didik yang terlibat ada kelas 5 dan kelas 6. Lalu ada koordinator UKS sebagai penyelenggara atau pelaksana dan pembina. Lalu ada wali kelas sebagai mitra kita guru olahraga. Pelaksanaannya tanggal 16 Agustus di sekolah kita. Ini adalah kapasitas-kapasitas yang dimiliki oleh sekolah. Kita sama-sama tahu bahwa kepala sekolah di sini sebagai penentu kebijakan dan pimpinan tertinggi di sekolah. Jadi project based learning ini sudah kami diskusikan dengan kepala sekolah sebagai pimpinan tertinggi dari sekolah ini. Lalu ada guru dan tenaga pendidik yang jelas bisa membantu kami dalam proses pelaksanaan project based learning ini. Lalu aset-aset yang kita miliki jelas aset manusia, sumber daya manusia kita, guru-guru dan tenaga pendidik. Lalu aset fisik, kita kemungkinan dalam proses penyuluhannya kita akan menggunakan ruang kelas. Jadi untuk aset fisiknya nanti saya akan tolong Pak Gali untuk disiapkan ruangannya dan peralatannya seperti fokus, sound dan yang lainnya. Next. Rencana evaluasi, mau tidak mau dalam setiap kita melaksanakan project atau membuat sebuah event, rencana evaluasi harus dibuat terlebih dahulu. Tujuannya untuk apa? Mengetahui hal-hal yang akan terjadi dan kita mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Di sini tujuan rencana evaluasi kita mulai dari tujuan pembelajaran. Untuk meninjau ketercapaian tujuan pembelajaran, nanti saya dan rekan-rekan guru olahraga yang akan melakukan evaluasi di tujuan pembelajaran tersebut. Untuk umpan balik peserta didik, nanti kita akan membuatkan G-form sebagai sarana survei dari keberhasilan proyek ini. Refleksi guru di sini, untuk refleksi guru kita membutuhkan bantuan dari teman-teman guru hebat wali kelas 5 dan kelas 6. Mohon maaf, saya harus merepotkan. Jadi untuk refleksi guru saya serahkan kepada guru wali kelas 5 dan kelas 6. Evaluasi tupoksi di sini pada kesempatan ini kita akan mulai membedah job desk yang akan kita kerjakan selama proses pembuatan, perencanaan sampai dengan pelaksanaan project based learning ini. Evaluasi konten seperti yang tadi sudah saya bilang, untuk evaluasi konten nanti saya akan bekerja sama dengan guru olahraga untuk memperbaiki konten yang sudah dibuat oleh peserta didik kita. Evaluasi timeline, alokasi waktu yang kita butuhkan sangat sedikit. Kalau kita hitung sekarang sudah tanggal 12, berarti tanggal 16 kita cuma ada 4 hari lagi. Jadi untuk timeline waktunya mungkin kita akan kejar-kejaran dengan waktu. Next. Ini kemungkinan tantangan yang akan kita hadapi. Yang pertama, waktu yang terbatas. Tadi yang saya bilang, waktunya kita sedikit terbatas. Jadi mungkin kita akan kejar-kejaran dengan waktu. Yang kedua adalah menurunnya motivasi peserta didik dalam proses pelaksanaan. Berikutnya, pembagian job desk tidak berjalan dengan baik. Konten yang dibuat kurang dapat diterima dengan baik dan terbatasnya pemahaman tentang kesehatan. Nah, solusinya adalah yang pertama, kita harus membuat perencanaan alokasi waktu dengan baik dan presisi. Jadi
selama alokasi waktu yang sudah diberikan berjalan dengan baik dan sesuai dengan timeline, kayaknya untuk keterbatasan waktu bisa kita atasi. Yang kedua, memberikan motivasi dengan menggunakan metode pembelajaran yang menarik. Ini saya minta bantuannya kepada guru kelas 5 dan kelas 6 dan dibantu dengan kami nanti guru PJOK untuk memberikan motivasi dan metode pembelajaran yang menarik agar materi kesehatan ini memang agak kurang enak untuk anak-anak. Jadi untuk olahraga biasanya anak-anak kan sukanya main di lapangan, tapi untuk materi ini biasanya memang motivasinya agak menurun. Nanti kita akan siasati dengan beberapa metode pembelajaran yang baik. Melakukan pemetaan tugas dan job desk sesuai dengan kemampuan tim. Berikutnya melakukan riset mendalam tentang materi-materi yang akan disampaikan. Kita nggak bisa asal dalam menentukan materi kesehatan karena berhubungan dengan pembiasaan diri nantinya. Makanya untuk pembuatan konten dan materi saya serahkan kepada guru-guru PJOK di SDN PJOK 7 Kota Bekasi. Next. Jadi teman-teman, terima kasih. Itu adalah rencana tindak lanjut yang komunitas belajar kita harus lakukan. Proyek ini tidak akan berjalan tanpa bantuan dari semua stakeholder yang terlibat. Jadi sekali lagi saya mohon bantuannya untuk agar bisa tercapai dengan baik proyek ini. Sekali lagi kita melakukan ini untuk murid-murid kita dan kita harus menjadi contoh yang baik untuk murid-murid kita. Sampai sini ada yang boleh tanyain? Cukup ya? Cukup. Terima kasih kalau cukup. Saya tutup sampai di sini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Amin. Sehat terus pokoknya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian untuk membuat suatu project yang menghasilkan sebuah produk. Jadi kali ini kita akan masuk ke pembelajaran tentang kesehatan. Kita akan mulai dengan penyakit menular. Ada beberapa penyakit menular yang akan kalian ketahui. Dan nanti salah satunya kita akan membuat project untuk penyuluhan terhadap pencegahan penyakit menular berikut. Next. Ini adalah beberapa jenis penyakit menular yang bisa kita pelajari bersama. Yang pertama ada DBD atau demam berdarah dengue. Selanjutnya ada AIDS, malaria, cacar, dan COVID-19. Hafal dong COVID-19. Nah, ini yang harus kalian ketahui. Ini biasanya terjadi penularan sangat cepat. Cacar. Ya. Jadi 5 ini adalah penyakit menular. Next. Yang pertama kita bahas adalah demam berdarah dengue. Jadi demam berdarah yang disebabkan oleh apa? Oleh apa? Yes. Penularannya melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Next. Kita harus ketahui di tahun 2023 kemarin Bangladesh chaos atau berantakan dengan penyebaran demam berdarah dengue. Hampir lebih dari 1.500 manusia meninggal dunia karena terjangkit penyakit DBD. Hal ini kenapa? Karena
penanggulangannya terlambat. Demam berdarah, penanggulangannya tidak boleh terlambat. Kalau penanggulangannya terlambat, yang terjadi adalah mengancam nyawa kalian. Next. Definisinya, demam berdarah dengue adalah penyakit demam serius yang ditularkan oleh nyamuk betina. Hanya yang betina. Aedes aegypti yang menyerang menyerang sistem peredaran darah manusia. Jadi yang diserang adalah sistem peredaran darahnya. Makanya penyakit ini harus segera ditangani karena berhubungan dengan darah. Ini adalah gambar nyamuk Aedes aegypti betina. Biasanya dia pada saat menggigit kulit kita, dia agak nungging tuh, buntutnya itu, ekornya agak naik ke atas. Dan cirinya sama seperti ini, belang-belang. Tapi kalian harus paham, ada nyamuk yang kayak gini juga nih, sama belang-belang, tapi dia besar, agak besar. Itu biasanya nyamuk kebon atau nyamuk sawah. Kalau ini dia nggak besar, kecil nyamuknya, tapi dia berbintik-bintik atau bergaris-garis sama seperti ini. Pada saat dia menggigit kulit manusia, dia akan memiringkan badannya ke bawah. Jadi si bakteri atau virus demam berdarah ini dibawa oleh dia. Adanya di mana? Adanya di jarum suntiknya ini. Next. Kita harus tahu dulu ciri-ciri dan gejalanya. Yang pertama, sakit kepala berat, lemas, kelelahan, pendarahan di gusi dan hidung, biasanya hidungnya mimisan. Terus ada mual, muntah, rasa sakit di belakang mata. Jadi mata kamu tuh pegel, nengok kanan, nengok kiri tuh pegel matanya. Berikutnya ada muncul pendarahan di bawah kulit atau muncul ruam di kulit. Jadi ruamnya demam berdarah itu berbeda dengan ruam alergi. Kalau ruam alergi, pada saat ada merah di badan, dipendarkan atau ditarik kulit kalian, biasanya warna merahnya akan hilang. Tapi kalau demam berdarah, kamu buka begini, kamu pendarin begini, dia nggak akan hilang, warnanya akan tetap merah di sini. Itu adalah pendarahan di bawah kulit. Itu salah satu ciri-ciri umumnya demam berdarah. Tapi tidak semua manusia bisa terjangkit demam berdarah lalu ada ruam merahnya, tidak semuanya. Jadi beberapa ada yang tidak dan beberapa ada yang tidak. Kita lihat di sini. Demam berdarah itu ada 3 fase. 3 fase dalam penyakit demam berdarah. Yang pertama adalah inkubasi. Masa inkubasi adalah masa masuknya virus ke dalam tubuh. Masa inkubasinya 1-3 hari. Biasanya dalam 3 hari itu demamnya akan tinggi tuh, 38-40 derajat Celcius. Dan penurunan trombosit. Terjadi penurunan trombosit. Makanya kalau misalnya panas lebih dari 3 hari, biasanya akan dicek darah sama dokter. Dokter akan menyarankan, yuk cek darah supaya ketahuan trombositnya turun atau tidak. Fase kedua adalah fase kritis. Fase kritis adalah demam di hari keempat dan kelima. Nih, ini yang kalian harus perhatikan. Fase kritis ini adalah fase terendahnya sistem kekebalan tubuhnya manusia. Jadi di sini badan kalian itu akan sehat, tidak panas lagi, akan lebih segar, tapi lemas. Ini bahaya. Biasanya orang akan meninggal di sini, di fase kritis, karena kita nggak tahu. Oh, udah hilang nih panasnya. Pemikiran kita, oh kita udah sehat. Aktivitas lagi ternyata ngedrop. Pada saat ini kita harus bed rest, istirahat total. Lalu yang ketiga adalah fase pemulihan. Fase pemulihan ini akan naik lagi demamnya, sama seperti fase inkubasi.
akan tinggi lagi 38 sampai 40 derajat Celcius, sekitar segituan lah. 38, 39, 38, 39. Ini adalah fase penyembuhan yang dimana kadar trombosit kamu akan mulai meningkat lagi. Di situ badan kalian akan menyesuaikan diri lagi, makanya panas badannya. Badannya demam lagi. Karena meningkatnya kadar trombosit. Jadi menurunnya kadar trombosit dan meningkatnya kadar trombosit akan menyebabkan kenaikan suhu tubuh. Di sini saya sudah jelaskan ada trombosit. Trombosit adalah salah satu komponen darah yang berfungsi untuk membantu proses pembekuan darah. Trombosit hanya bertahan selama 10 hari. Setelahnya sumsum tulang belakang menghasilkan trombosit baru lagi bagi tubuh. Jadi fungsi trombosit adalah kalau kalian luka, trombosit itu adalah fungsinya yang memberhentikan darah kalian. Jadi kalau trombosit kalian kurang, pada saat kalian luka, berdarahnya akan terus-terusan dan tidak berhenti. Itu yang banyak menyebabkan kematian karena kekurangan trombosit. Trombosit dihasilkan oleh mana? Oleh sumsum tulang belakang. Itu adalah penghasil trombosit. Next. Ini cara pencegahannya. Nah, ini yang akan kita jadikan project menghasilkan sebuah produk. Di sini ada pencegahan yang pertama, menguras bak mandi atau penampungan air. Berikutnya setelah dikuras harus ditutup supaya tidak ada jentik-jentik nyamuk. Mau nyamuk demam berdarah kayak mau nyamuk malaria kayak, dia akan berkembang biak di air. Awalnya dari jentik-jentik nyamuk atau kayak ulet-ulet kecil tuh bahasanya di sini apa, enjuk ya, buat makanan ikan cupang. Nah, dia tuh tumbuhnya di air, berkembangnya di air. Jadi nyamuk setelah menghisap darah, dia akan pergi ke air. Dia akan bertelur, setelah bertelur dia akan mati. Jadi fase hidup nyamuk itu sedikit, gak berhari-hari enggak. Untuk menghilangkan si jentik-jentik nyamuk bisa dituangkan bubuk abate. Nanti saya akan coba bawakan, saya akan coba carikan bubuk abate yang bisa ditaburkan di tempat penampungan air. Berikutnya kalian harus melindungi diri kalian dengan lotion nyamuk. Ini udah paling aman sih. Jadi dimanapun, kapanpun kalian terbebas dari gigitan nyamuk. Yang terakhir adalah menjaga kebersihan. Jadi proyeknya adalah kalian akan membuat poster tentang penyuluhan cara pencegahan penyakit demam berdarah dengue. Oke. Setelah itu posternya akan kalian presentasikan ke adik kelas kalian. Jadi kalian buat poster berkelompok, kalian akan menjelaskan seperti yang saya jelaskan hari ini. Kalian akan membuat sebuah poster sebagai produknya dan kalian akan menjelaskan ke adik-adik kelas kalian. Jadi kalian membuat produk dan melakukan penyuluhan. Oke. Dan kalian akan membuat produk dari barang-barang bekas, dijadikan apapun. Setelah itu kita akan bersama-sama dengan seluruh warga sekolah membuat yang namanya bank sampah. Bank sampah itu adalah tempat penyimpanan sampah, tapi akan kita pisahkan sampah organik, non organik, sampah plastik, kertas, nanti akan kita pisahkan supaya proses daur ulangnya lebih mudah. Sampai sini ada yang mau tanyain? Gak ada? Ada yang mau tanyain? Nanti kita akan bagi kelompok. Setelah itu kita akan mulai membuat kerangka pengerjaan poster. Kalian boleh membuat dari media apapun. Boleh kayak saya ini menggunakan Canva boleh, atau menggunakan PowerPoint boleh. Setelah itu di print
posternya supaya kalian bisa tempel di mading. Itu sebagai produk yang kalian hasilkan. Sampai sini cukup? Ada yang mau ditanyain? Gak ada? Kalau begitu saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Aduh, kepala gua. Kepala gua. Ada